En El Karouani. Mooie voorzet. Gekopt door Ohio en binnengewerkt door Ole Romani. En die is nog bezig aan een sterke voor. Pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede mengungkap informasi terkini perihal peluang Ula Romani membela timnas Indonesia. Pemain keturunan milik FC Utrecht itu disebut memberikan respons positif. Nama Ula Romani belakangan banyak dibicarakan menyusul dugaan dirinya menolak jabat tangan dengan rekan setimnya yang juga gelandang timnas Indonesia, FC Utrecht. Namun, striker 24 tahun itu telah melakukan klarifikasi di mana hubungannya dengan Jenner baik-baik saja, dan potongan video yang beredar di TikTok disebut tak lengkap sehingga persepsi yang salah pun muncul terhadapnya. Terlepas dari polemik itu, Ula Romani nyatanya turut memberikan informasi perihal peluang dirinya membela timnas Indonesia. Haris Pardede atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Harpa, mengaku mendapat informasi terbaru perihal peluang naturalisasi Ula Romani dari seorang diaspora di Belanda. Sosok diaspora ini disebut datang langsung saat FC Utrecht menggelar laga uji coba menghadapi Venezia di Belanda pada Jumat, 2 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bargas met een lange trap, onbedoeld verlengd en dus Jeppe Okkels. De Deen 1-op-1, maar ook prima gekeerd door die andere Scandinaviër. De Fin Jesse Joronen. Hoekschop El Karouani. Kopkans voor Mike van der Hoorn, een paar meter naast. Ja, het zijn speldenprikken die de beide ploegen hoofdzakelijk uitdelen. Hier een potentiële kans voor komen. Goed doorzien dat balletje door Sibo Horemans. Bung Harpa menyebut sosok yang tidak disebutkan namanya itu, sempat bertanya kepada Ula Romani ketika tengah berfoto bersama, perihal peluang membela skuad Garuda. Teman kita ini besar di Belanda, dia mengajak ngobrol Ula Romani menggunakan bahasa gaul Belanda. Jadi Ula langsung tune in, mengerti, kata Bung Harpa dikutip dari kanal YouTube miliknya, Sabtu, 3 Agustus 2024. Bung Harpa pun membagikan isi percakapan dengan sosok diaspora ini dengan Ula Romani, yang dituangkan dalam bentuk pesan singkat di aplikasi WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Bung Harpa di kanal YouTube-nya, Ula disebut menyampaikan respons positif perihal wacana naturalisasi. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ula Romani merujuk tangkapan layar tersebut. Meski Ula Romani menyampaikan hal positif perihal peluang membela Garuda, PSSI belakangan menegaskan dua pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasi berposisi sebagai bek dan gelandang. Yang pasti memang kami lagi urus, lagi proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar. Keturunan dari sana, Belanda, ucap Arya dikutip dari YouTube pribadinya. Tapi yang pasti ada, posisi tengah sama belakang. Depan masih kita cari, imbuhnya. Performa Ula Romani juga cukup apik bersama FC Utrecht musim ini. Bermain multiposisi di lini depan, Ula Romani sudah mencetak 1 gol dari 13 penampilan di Eredivisie. Op jacht naar de gelijkmaker met Adrian Blake en El Karouani. Mooie voorzet, gekopt door Ohio en binnengewerkt door Ole Romani. En die is nog bezig aan een sterke voorbereiding. Oogt heel volwassen, direct en indirect betrokken bij doelpunten. En nu dus ook weer trefzeker. Mooi moment voor de invaller die zo'n 20 minuten speeltijd krijgt. En de standaard 82 minuten spelen dus 1 tegen. Musim lalu, Ula Romani memperkuat FC Emmen dan berhasil menjaringkan 11 gol dan 1 assist dari 33 penampilan namun gagal menyelamatkan FC Emmen dari degradasi. Secara profil, pemain yang lahir di Nijmegen ini sudah bermain untuk sejumlah tim di Belanda, termasuk Willem II Tilburg dan NEC Nijmegen. Bakatnya ditemukan oleh Pepi Jujinders yang saat ini menjadi asisten manajer dari Jurgen Klopp di Liverpool. Pemain bertinggi 185 cm ini mencatatkan debutnya bersama NEC Nijmegen saat melawan Almere City Januari 2018 di usia yang belum genap 18 tahun. Meski begitu, debutnya tidak berakhir baik dengan mendapatkan kartu merah di menit ke-84. Ia menjadi pemain termuda yang pernah mendapatkan kartu merah di Eerste Divisie atau divisi kedua di Belanda. Meski begitu, ia menjadi bagian dari NEC Nijmegen saat promosi ke Eredivisie pada 2022.
Bakatnya kemudian dilirik FC Emmen semusim setelahnya. Performa gemilangnya bersama FC Emmen membuat FC Utrecht kepincut dan memboyongnya ke Galgenwaard Stadium dengan kontrak berdurasi 3 musim. Ula memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Meskipun peluang berseragam timnas Indonesia cukup terbuka, tapi tidak akan mudah. Ula sudah memperkuat timnas Belanda dari usia 15 tahun hingga 20 tahun. Di usianya yang 24 tahun, jika nantinya memperkuat timnas Indonesia, maka Ula perlu mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.